Halo everyone, kami dari kelompok 9 Praktikum Rancangan Percobaan dan Komputasi Statistika dengan judul Pengaruh Kecepatan Putar dan Jarak Roll terhadap Persentase Pecah Biji Kemiri pada Mesin Pemecah Cangkang Kemiri tipe Double Roll dengan RAKL Faktorial menggunakan software RStudio. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Muhammad Ariza dengan NIM G50121055. Saya Mariana dengan NIM G50121033. Nah, ini dia anggota kelompok kami yang ketiga. Jadi, alasan kelompok kami mengambil judul penelitian ini yakni salah satu masalah petani kemiri di Indonesia, terutama di Provinsi Sumatera Selatan, adalah penanganan pasca panen. Penanganan pasca panen kemiri di Sumatera Selatan ini masih menggunakan cara tradisional dengan cara dipecahkan menggunakan pukul besi. Penanganan pasca panen menggunakan cara tradisional kurang efektif dan efisien dalam hal kuantitas, kualitas, dan waktu. Petani kemiri yang masih menggunakan cara tradisional mampu menghasilkan 9-10 kg kemiri per hari dan hasil pecah inti kemiri yang utuh hanya 40-60%, sehingga harga kemiri menjadi turun. Berdasarkan kasus tersebut, kelompok kami tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kecepatan putar dan jarak roll terhadap persentase pecah biji kemiri pada mesin pemecah cangkang kemiri tipe double roll menggunakan RAKL Faktorial dengan RStudio. Nah, selanjutnya yaitu variabel penelitian pada kasus kali ini. Yang pertama adalah kecepatan putar, yang kedua jarak roll, dan yang ketiga adalah persentase pecah biji kemiri. Dan analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini, yang pertama, menginput data atau mengumpulkan data yang perlu dianalisis. Data tersebut harus lengkap dengan variabel yang ingin diamati. Yang kedua, analisis deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik data yang ada, seperti mean, median, dan modus. Yang ketiga, rancangan acak kelompok faktorial ini digunakan untuk mengatur kelompok-kelompok dalam penelitian sehingga dapat mengontrol variabilitas yang mungkin terjadi. Dan yang keempat, uji BNT. Uji BNT ini dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap variabel respon. Dan yang kelima, kesimpulan. Kesimpulan hasil analisis data berdasarkan hasil uji statistik dan interpretasi data. Kesimpulan dapat ditarik mengenai apakah ada pengaruh signifikan dari faktor-faktor yang diteliti terhadap variabel respon. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Bagaimana Bapak pahami bab 4 ini? Kenapa? Saya mau tanya bagaimana isi analisis data di bab 4 ini. Jadi yang pertama itu ini hipotesis. Kita tentukan dulu hipotesisnya. Kan hipotesisnya ini dia ada 4. Ada faktor A, faktor B, faktor interaksi antara A dengan B dengan pengelompokan. Nah, hipotesis itu kan selalu dengan H0 dan H1. H0-nya itu dia tidak berpengaruh, H1-nya itu dia berpengaruh. Itu sama-sama dia sampai ke bawah. Terus kita menentukan atau menetapkan model linear. Model linearnya itu kalau di rancangan acak kelompok lengkap faktorial itu dia bentuknya seperti ini. Ada rataan umum, ada pengaruh taraf ke I dari faktor kecepatan putar, ada pengaruh taraf ke J dari jarak roll, ada pengaruh taraf ke K dari faktor kelompok, kemudian ada pengaruh interaksinya dengan pengaruh acak pada perlakuan faktor kecepatan putar, taraf ke I, dan faktor jarak roll, taraf ke J. Nah, ini bisa dibilang juga errornya. Selanjutnya kita masuk di uji ANAFA. Nah, di uji ANAFA itu kita cari dulu faktor koreksinya, JK total, JK kelompok, pokoknya semua jumlah kuadrat itu kita cari. Kemudian masuk di derajat bebas itu juga kita cari semua kelompok, perlakuan faktor A, faktor B, interaksi, galat, sama totalnya. Kemudian kita cari lagi jumlah kuadrat tengah, pokoknya semua mulai dari kelompok sampai dengan galatnya itu kita cari. Kemudian kita tentukan lagi F hitung sama F tabelnya. Kemudian kita bandingkan, kita lihat mana yang berpengaruh dengan mana yang tidak berpengaruh. Selanjutnya, kalau kita sudah lihat nilai-nilai yang berpengaruh, itu kita lanjut masuk di uji lanjut. Uji lanjut dalam penelitian yang kita lakukan itu uji lanjut beda nyata terkecil atau yang disingkat dengan BNT.
Jadi, kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, perlakuan kecepatan putar tidak berpengaruh terhadap persentase pecah biji kemiri pada mesin pemecah cangkang kemiri tipe double roll. Yang kedua, perlakuan jarak roll berpengaruh terhadap persentase pecah biji kemiri pada mesin pemecah cangkang kemiri tipe double roll. Yang ketiga, perlakuan interaksi kecepatan putar dan jarak roll berpengaruh terhadap persentase pecah biji kemiri pada mesin pemecah cangkang kemiri tipe double roll. Dan yang keempat, berdasarkan faktor B, yaitu jarak roll, rata-rata paling tinggi ada pada perlakuan jarak roll dengan taraf 2 cm atau B3 yang menunjukkan adanya pengaruh paling efektif, dan perlakuan dalam pengamatan selain itu berdasarkan faktor interaksi antara kecepatan putar dan jarak roll atau AB, rata-rata paling tinggi ada pada perlakuan interaksi antara kecepatan putar taraf 150 rpm dan jarak roll taraf 2 cm A2 atau B3. Dari kedua perlakuan tersebut, dengan rata-rata paling tinggi diketahui memiliki pengaruh yang paling efektif terhadap persentase pecah biji kemiri pada mesin pemecah cangkang kemiri tipe double roll. Jadi itulah kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian kali ini. Itulah video dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.